Salam Menit Katekese. Saudara-saudari yang terkasih, kembali lagi bersama kami di Menit Katekese. Kali ini kita akan melihat ringkasan dari pesan Bapak Paus Fransiskus untuk Hari Komunikasi Sosial Dunia ke-56, 29 Mei 2022. Mendengarkan dengan telinga hati. Saudara dan saudari yang terkasih, pada Hari Komunikasi tahun ini, Bapak Paus mengajak kita untuk merenungkan kata mendengarkan, yang menentukan dalam tata bahasa komunikasi dan merupakan sebuah kondisi untuk dialog sejati. Melalui berbagai podcast dan pesan audio yang meyakinkan kita, mendengarkan tetap sangat esensial dalam komunikasi manusia. Mendengarkan dengan telinga hati. Dari tulisan-tulisan dalam kitab suci, kita belajar bahwa mendengarkan tidak hanya berarti menangkap atau mendengar suara, tetapi pada dasarnya terhubung dengan relasi dialogis antara Allah dan umat manusia. Hal ini dapat kita lihat dalam Kitab Ulangan bab 6 ayat 4. Dengarlah, hai Israel. Roma bab 10 ayat 17. Iman timbul dari pendengaran. Tuhanlah yang berinisiatif. Ia berbicara kepada kita dan kita menjawab dengan mendengarkannya. Mendengarkan menjadi tindakan yang memungkinkan Tuhan mewahyukan dirinya sebagai Dia yang dengan berbicara menciptakan pria dan wanita menurut gambarnya dan dengan mendengarkan mengakui mereka sebagai mitra dalam dialog. Penolakan untuk mendengarkan sering berakhir dengan serangan terhadap yang lain, seperti terjadi pada para pendengar diakon Stefanus yang sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Kisah Para Rasul bab 7 ayat 57. Di satu sisi Tuhan selalu mengungkapkan dirinya dengan berkomunikasi secara bebas. Di sisi lain, manusia diminta menyesuaikan diri untuk bersedia mendengarkan. Oleh karena itu, Yesus mengajak para murid mengevaluasi kualitas pendengaran mereka. Perhatikanlah cara kamu mendengar. Lukas bab 8 ayat 18. Inilah permintaan Yesus setelah memaparkan perumpamaan tentang penabur. Hanya mereka yang menerima sabda Tuhan dengan hati yang jujur dan baik dan memeliharanya dengan tekun yang akan menghasilkan buah kehidupan dan keselamatan. Lukas bab 8 ayat 15. Di sini kita memerlukan keterbukaan hati yang memungkinkan kedekatan. Seruan Apostolik Evangelii Gaudium artikel 171. Raja Salomo, meski masih sangat muda, membuktikan dirinya bijaksana karena meminta Tuhan memberinya hati yang mendengarkan. 1 Raja-Raja bab 3 ayat 9. Santo Agustinus selalu mendorong orang untuk mendengarkan dengan hati, untuk menerima kata-kata tidak hanya secara lahiriah melalui telinga, tetapi secara rohani dalam hati kita. Santo Fransiskus dari Assisi menasihati saudara-saudaranya untuk mencondongkan telinga hati. Oleh karena itu, mendengarkan diri sendiri menjadi cara mendengarkan yang pertama-tama harus ditemukan pada saat orang mencari komunikasi sejati. Mendengarkan sebagai syarat komunikasi yang baik. Mendengarkan orang yang ada di depan kita bertatap muka dan mendengarkan orang lain yang kita dekati dengan keterbukaan tulus, percaya diri, dan jujur merupakan hal yang secara khusus membuat komunikasi menjadi baik dan sepenuhnya manusiawi. Sangat disayangkan, kita kerap saling membicarakan masa lalu satu sama lain. Mendengarkan adalah unsur pertama yang sangat diperlukan dalam dialog dan komunikasi yang baik. Mendengarkan beberapa suara, mendengarkan satu sama lain, bahkan di gereja, di antara saudara dan saudari, memungkinkan kita melatih seni berdiskresi
yang selalu muncul sebagai kemampuan untuk mengarahkan diri kita pada sebuah simfoni suara. Mendengarkan selalu butuh keutamaan kesabaran. Kita selalu mendengarkan secara penuh dan mendalam, terutama kegelisahan sosial yang diperparah oleh penurunan dan penghentian banyak kegiatan ekonomi. Mendengarkan satu sama lain di dalam gereja. Di dalam gereja juga ada kebutuhan besar untuk mendengarkan dan saling mendengarkan satu sama lain. Tugas paling penting dalam kegiatan pastoral adalah kerasulan telinga, mendengarkan sebelum berbicara, seperti nasihat Rasul Yakobus. Biarlah setiap orang cepat mendengar, lambat berbicara. Bab 1 ayat 19. Memberi sedikit waktu kita secara bebas untuk mendengarkan orang lain adalah tindakan pertama dari amal kasih. Proses sinode baru saja diluncurkan. Paus mengajak kita untuk berdoa agar menjadi kesempatan besar untuk saling mendengarkan. Persekutuan itu layaknya dalam paduan suara. Kesatuan tidak menuntut keseragaman, kemonotonan, tetapi kemajemukan dan keragaman suara, polifoni. Dalam kesadaran bahwa kita berpartisipasi dalam persekutuan yang sudah ada sebelumnya dan kita pun termasuk di dalamnya, kita dapat menemukan kembali gereja yang simfonis, di mana setiap orang dapat bernyanyi dengan suaranya sendiri sambil menyambut suara yang lain sebagai hadiah untuk mewujudkan harmoni keseluruhan yang disusun oleh Roh Kudus. Demikianlah saudara-saudari yang terkasih, ringkasan dari pesan Paus Fransiskus pada Hari Komunikasi Sedunia. Shalom.